Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanatus Solihah, NIM 8604640004 pada mata kuliah Praktikum IPA di SD. Nah, pada praktikum mandiri ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kalian terlambat makan atau minum dalam beberapa jam, nah perut kita akan terasa sakit, badan lemas, mungkin kepala pusing. Nah, tubuh kita itu membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Nah, sistem pencernaan ini merupakan rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, berikut ini merupakan organ-organ manusia. Yang pertama ini ada mulut. Mulut tempat makanan pertama kali masuk. Kemudian ada di bagian kerongkong yang mana membawa makanan menuju ke lambung. Kemudian ada hati. Di bagian hati ini menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Kemudian ada lambung ini tempat untuk menghancurkan makanan. Kemudian setelah dari lambung menuju usus halus. Dalam usus halus ini organnya menyerap nutrisi makanan, terjadi penyerapan nutrisi makanan. Kemudian pada usus besar ini dia menyerap air dan setelahnya membentuk feses. Kemudian yang terakhir itu rektum dan anus. Pada rektum dan anus ini mengeluarkan feses dari tubuh. Nah, secara lengkapnya pada organ mulut ini pertama kali makanan masuk. Nah, di mulut makanan yang dirasakan ini dihancurkan, dilunakkan dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut, yaitu gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian lidah mencampurkan makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah juga mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini, setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Kemudian di lambung ini berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung ini membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Nah, setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur seperti itu. Nah, selanjutnya menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini makanan yang berbentuk bubur dan memasuki usus halus ini akan menuju 3 bagian usus halus, yaitu ada usus 12 jari, jejunum, dan juga ileum. Nah, usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Setelah dari usus halus, kemudian menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini berfungsi menyerap air sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau zat sisa atau bisa kita sebut feses. Kemudian yang terakhir ini
ini ada di rektum atau di anus. Nah, sisa makanan yang sudah menjadi feses ini akan disimpan sementara di rektum dan akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Gitu. Jadi secara garis besar proses pencernaan manusia mulai dari makanan masuk dan dihancurkan mulut, kemudian kerongkongan membawa makanan menuju lambung, kemudian makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Setelah menjadi bubur, makanan ini diserap nutrisinya oleh usus halus. Kemudian di usus besar ini menyerap air dan membentuk feses. Nah, yang terakhir ini rektum dan rektum itu menyimpan sementara, kemudian feses ini dikeluarkan melalui anus. Begitu. Sekian tentang proses pencernaan manusia. Jadi tadi merupakan penjelasan dari sistem pencernaan manusia, di mana organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.